Halo, selamat berjumpa kembali di series pembahasan materi dan pembahasan soal hukum dasar kimia. Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi perbandingan tetap atau hukum Proust. Ya, di sini Joseph Louis Proust ini menemukan bahwa perbandingan massa sekali lagi diingat, perbandingan massa unsur penyusun sebuah senyawa itu selalu tetap ya. Jadi misalkan reaksi hidrogen dengan oksigen menghasilkan air, perbandingannya itu tetap 1:8. Jadi kalau perbandingan 1:8, massa airnya mesti 9. Nah, terus massa di sini berapa? Ya tetap 9. Nah, lalu ada sisa 1 gram oksigen. Karena perbandingannya harus tetap berapa? 1:8. Berarti ini sisa 1 gitu loh. Nah, kalau ini tetap 1:8, ini kurangi 8 toh. Berarti sisa berapa? Sisa 1 gram oksigen. Jadi perbandingan masanya itu selalu tetap, nggak berubah-ubah ya. Bayangkan seperti resep kue itu ya. Jadi kalau resep kuenya timbangan gulanya, timbangan telurnya itu ya tetap segitu gitu loh. Kalau dirubah-rubah nanti reaksinya berbeda atau tidak terjadi atau sisa gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan latihan soal ya. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di kelas, tapi di sini coba dibahas lagi biar lebih jelas, lebih mantap, lebih bisa dilihat lagi, lebih bisa diulang-ulang lagi gitu ya. Nah, semoga bisa membantu buat belajar ya. Lalu ini juga tersedia cara jawabnya yang detail lengkap ya. Yang kalau kalian jawab dengan cara ini ya 100 lah ya. Nah, latihan soal contoh yang pertama. 8 gram logam tembaga dapat bereaksi dengan 4 gram belerang membentuk tembaga 2 sulfida. Jika direaksikannya 20 gram tembaga dan 20 gram belerang, hitunglah tembaga sulfida terbentuk dan massa apa dan berapa saja terbentuk. Nah, jadi gini. Di sini kalian punya senyawa CuS ya. CuS tembaga 2 sulfida. Nah, perbandingan tembaga 2 sulfida itu di reaksi A, di reaksi yang pertama itu 8 gram logam tembaga bereaksi dengan 4 gram belerang. Nah, di reaksi yang kedua, kalian punya masing-masing 20 gram. Nah, pertanyaannya, dengan perbandingan yang tetap, berapa sih jumlah tembaga sulfida yang terbentuk? Lalu massa apa dan berat zatnya berapa yang tersisa? Nah, kayak gitu. Jadi kita harus tetap mengikuti resepnya, yaitu resep perbandingan tetapnya. Nah, pertama-tama kita harus mencari perbandingan tetapnya, teman-teman. Yaitu perbandingan massa tembaga dibanding massa belerang atau S ya dalam senyawa tembaga 2 sulfida. Dari mana perbandingannya? Ya tentu saja perbandingannya itu dilihat dari massanya ya. Kita lihat dari massa reaksi pertama yaitu 8 gram banding 4 gram. Jadi 8:4 sama dengan 2:1 ya. Kayak gitu. Lalu apa yang kita lakukan? Kita menentukan massa zat yang habis atau namanya pereaksi pembatas ya. Itu yang habis. Nah, dari massa yang habis itu nanti kita bisa cari massa yang sisa ya. Nah, kita tentukan massa yang habis caranya seperti ini. Dibagi masing-masing dengan perbandingannya. Ya, jadi misalkan di situ massa tembaga 20 gram dibagi perbandingannya berapa? 2 ya. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10 gram. Kalau belerang 20 bagi 1 sama dengan 20 gram ya. Dari sini kalian bisa lihat yang hasilnya lebih kecil ya. Yang hasilnya lebih kecil itu yang mana? Itu artinya adalah si tembaga ya, karena dia hasilnya 10 gram, maka yang habis adalah tembaga ya, sesimpel itu ya. Jadi dari data itu yang lebih kecil adalah reaksi pembatas atau yang habis. Jadi Cu habis. Massa Cu berapa? 20 gram habis kan. Lalu kita bisa tentukan massa
belerang. Massa S-nya sama dengan perbandingan S dibagi perbandingan CU dikali massa CU. 1:2 kali 20 gram sama dengan 10 gram. Kenapa sih kita pakai cara seperti ini? Karena dalam reaksi kimia ya, khususnya di hukum perbandingan tetap ini, massa zatnya yang boleh sisa itu cuma satu, yang lain habis gitu loh. Gitu. Jadi kita tentunya habis, nah yang sisa itu bisa kita hitung. Nah, massa CuS-nya berapa ya? Massa Cu ditambah massa S 20 ditambah 10 gram, jadinya 30 gram. Terus massa zat sisanya 20 kurangi 10, jadinya 10 gram. Gitu. Sangat mudah sekali ya, ini kurang 30 gram. Sama dengan 30 gram. Nah, sangat mudah sekali dan sangat jelas sekali. Silakan disimak lagi kalau misalkan masih bingung ya. Mantap. Lanjut, contoh kedua. Ini unsur besi Fe bereaksi dengan unsur belerang S. Perbandingannya 7:4. Nah, ini lebih mudah hidup kalian karena sudah diketahui perbandingannya ya toh. Nah, bila 15 gram besi Fe bereaksi dengan 2 gram belerang membentuk senyawa besi 2 sulfida atau FeS, berapa gram massa besi sulfida yang dapat terjadi dan massa zat sisanya berapa? Nah, kamu jawab ya. Kamu tentuin dulu perbandingannya berapa. Oh ya, udah ada 7:4. Jadi nggak usah tentuin. Setelah itu apa? Tentuin yang habis siapa. Caranya gimana? Dibagi dengan perbandingannya. Massa besi 15 bagi 7 sama dengan 2,14. Massa belerang 2 dibagi 4 sama dengan 0,5 gram. Nah, berarti yang habis siapa? Ya, silakan pause videonya dan ditebak. Ya, betul sekali. Yang habis adalah massa senyawa zat belerang S ya. S yang habis. Nah, S habis maka massa S yang bereaksi adalah berapa? Maksimal di situ ada berapa? 2 gram ya. Di sini ada 2 gram, maksimal 2 gram. Lalu kita mencari massa siapa? Ya, tentu saja massa Fe karena 15 gram ini nggak kepakai semuanya. Berapa yang kepakai? Nah, jika S habis 2 gram, maka massa Fe adalah ini perbandingan Fe dibagi perbandingan S dikali massa S. 7 dibagi 4 dikali 2 gram. Ketemunya 3,5 gram. Lalu massa besi 2 sulfidanya gimana? Ya tinggal dijumlahin ya. Massa FeS sama dengan massa Fe yang bereaksi ditambah massa S yang bereaksi sama dengan 3,5 tambah 2. Hasilnya berapa? Ya, ini hasilnya adalah 5 gram ya. Ditulis. Nah, lalu untuk mencari massa zat sisanya jelas. Zat sisanya jelas ya, bahwa zat sisanya adalah besi karena S-nya habis. Nah, karena S-nya habis, maka kita hitung massa awal besi dikurangi massa besi yang kepakai. Berapa? 15 kurangi 3,5 sama dengan 11,5 gram. Mantap. Sangat mudah sekali ya. Bisa dipahami tentunya. Kalau belum bisa dipahami, tidak apa-apa. Silahkan diulangi lagi videonya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Ya, perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam H2O atau air. Perbandingannya 1:8. Jika 6 gram hidrogen bereaksi dengan 12 gram oksigen, tentukan ABC ini ya. Caranya gimana? Gampang. Yang pertama perbandingannya dulu berapa? Oh, 1:8. Lalu tentukan yang habis ya. Yang habis H 6 bagi 1 ya. 6. Oh, 12 bagi 8 1,5. Yang kecil siapa? Oh ya, yang kecil adalah O. Maka yang habis adalah O ya. O-nya habis. Karena O-nya habis, berarti kita tinggal menentukan massa H. Karena O-nya kita udah tahu, dia mesti 12 gram itu habis ya. Kalau O habis, maka massa H sama dengan ini adalah perbandingan H dibagi perbandingan O kali massa O. 1 dibagi 8 kali 12. Ketemunya 1,5 gram. Nah, ini bisa untuk menentukan massa zat sisa. Massa H awalnya berapa? H awal di sini 6 gram.
Kalau cuma kepake 1,5, sisanya berapa? 6 kurangi 1,5 yaitu 4,5 gram. Gampang sekali. Nah yang D itu adalah massa zat yang terbentuk. Massa H2O-nya berapa? Massa H ditambah massa O. Ya, 1,5 tambah 12 gram sama dengan 13,5 gram. Mantap sekali, luar biasa. Sangat mudah sekali pembahasan soalnya kali ini ya. Ini masih hukum yang sangat mudah sekali. Semoga membantu teman-teman untuk belajar dan semoga nilainya memuaskan sesuai targetnya. Oke, terima kasih telah menyimak. Selamat belajar dan salam kejujuran. Mantap jiwa.